Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang database ya teman-teman. Nah, karena kita pakai PostgreSQL ya teman-teman. Kemudian untuk migrasinya kita akan memakai Gulang Migrate ya teman-teman. Nah, cara install Gulang Migrate kita menggunakan Homebrew teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Ya, silakan kalian install Homebrew dulu jika di laptop atau PC kalian belum ada ya. Bisa diikuti di officialnya Homebrew ya. Kemudian kita coba sekarang install Gulang Migrate ya. Install Gulang Migrate-nya sudah selesai ya. Kita akan tes apakah dia sudah bisa dipakai CLI-nya ya. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Jadi kita akan membuat migrasi pertama kita dan juga kita akan setting up database dengan VS Code ya. Oke teman-teman, setelah kita menginstal Golang Migrate, yaitu migration tool menggunakan Homebrew ya. Sekarang kita sudah berada di VS Code. Nah, di sini kita akan membuat file migrasi kita ya. Kita akan membuat file migrasi pertama kita menggunakan Golang Migrate dengan cara saya sudah membuat dua file shell di migration ini, dua file kosong ya, yang bernama create migration dan juga migrate.sa. Dua file ini yang nanti akan mengeksekusi Golang migrate ya. Saya buat file ini agar mudah ya teman-teman, karena skripnya lumayan panjang. Jadi karena saya mudah lupa, maka saya buat file script ini ya. Nah, untuk .sh ini biasanya itu untuk Linux ya teman-teman. Nah, untuk Windows ini agak berbeda. Mungkin kalian bisa cari referensi lain ya, yang menggunakan Windows untuk membuat shell script ya. Kalau nggak salah itu CMD script atau apa ya. Karena saya tidak pakai Windows ya. Saya biasanya pakai Mac atau Linux ya. Untuk yang di file create migrate itu berisi migrate. Ini adalah Golang migrate yang sudah kita install. Kemudian perintahnya create dengan ekstensi SQL. Kemudian direktorinya mengarah ke file migrations ya teman-teman. Kemudian ada sequence ya. Nanti ketika kita mengeksekusi create migrate ini, dia akan membentuk dua file teman-teman. Yang pertama file dengan ada kata up, kemudian yang satunya ada kata down ya. Jadi fungsi up nantinya yang akan dieksekusi ketika kita migrate ya. Nah, sedangkan fungsi yang down itu nanti ketika kita mengeksekusi migrate down. Jadi nanti biasanya kalau down itu digunakan untuk menghapus tabel kita sebelumnya yang sudah kita migrasi. Kita simpan dulu, kemudian kita change modifier ya dengan sudo agar bisa executable. Nah, kita tes, kita akan membuat migrasi user ya teman-teman. Kita beri nama create users tabel. Seperti ini teman-teman, ada dua file yang tercreate ya. Pertama ada up, kemudian ada down ya. Akan membentuk di sini ada dua file SQL kosong ya teman-teman. Karena tadi kita menggunakan ekstensi .sql. Di sini ada ID ya teman-teman yang bertipe serial. Ya, maksud serial ini adalah dengan auto increment ya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sebagai. Nah, itu maksud dari serial. Dan juga kita menjadikan ID ini sebagai primary key ya. Kemudian ada username bertipe teks dan not null sama, email, password juga sama. Kemudian created at berisi timestamp, defaultnya current timestamp sama untuk updated at ya.
Kemudian kita mengarah ke create user table the down. Nah, di sini kita isi dengan drop tabel users. Nah, ya seperti ini aja teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi file migration ya. Kita ke migrate.sh ya. Kita isi script seperti ini ya teman-teman. Di file migrate.sh berisi seperti ini ya teman-teman. Kita isi komentar bahwa ini menunjukkan adalah shell script ya, bash. Kemudian di sini ada export database URL, ada Postgres. Ini usernya Postgres, kemudian passwordnya juga Postgres. Kemudian hostnya kita pakai localhost dengan port 5432. Nah, di sini adalah nama database kalian ya teman-teman. Kemudian SSL mode-nya kita disable dulu. Nah, setelah itu kita tuliskan migrate, kemudian dash database. Nah, berisi database URL ya teman-teman. Kemudian dash path di file yang ada di folder migration ini ya. Kemudian ini adalah parameter yang kita inputkan. Nah, parameter ini yang nanti berisi up atau down ya. Sama seperti file create migration, kita akan change modifier ya. Oke, kita clear dulu. Kita akan coba running file migrasinya ya. Ups, harus ditambahkan up di sini ya teman-teman. Nah, sudah tercreate teman-teman user label kita ya, sesuai dengan apa yang kita isi di sini.